Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana, masih puasa? Puasa. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita sebelumnya ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Kalau sebuah titik atau gambar itu diputar tetapi bentuk dan ukurannya tetap sama, menurut kalian apa yang berubah? Posisinya. Nah, ini terkait dengan rotasi atau perputaran. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran dengan model direct instruction dengan pendekatan kontekstual, peserta didik mampu menentukan bayangan titik hasil rotasi terhadap titik pusat O atau 0,0 pada soal yang diberikan dengan benar. Lalu, manfaat pembelajarannya yaitu kalian bisa memahami perputaran suatu titik atau benda, menentukan posisi baru suatu titik setelah diputar, dan menerapkannya pada masalah sehari-hari. Nah, rotasi itu apa ya? Rotasi itu adalah perputaran, di mana transformasi perubahan posisi pada objek dengan cara diputar dari satu titik sebesar sudut tertentu. Nah, rotasi ini memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah sudut rotasi, lalu ada arah rotasi dan titik pusat rotasi. Sudut rotasi itu dimulai dari 0 sampai 360 derajat. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas pada sudut istimewanya, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Lalu rotasi ini memiliki 2 arah, yaitu ada positif dan negatif. Positif itu ketika perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam, atau dapat kita artikan juga berputarnya ke arah kiri. Lalu ada arah negatif, yaitu searah dengan jarum jam, dapat kita artikannya berputarnya ke arah kanan. Nah, selanjutnya ada titik pusat rotasi. Titik pusat rotasi yaitu suatu titik koordinat x, y. Jika tidak ditentukan, maka titik pusatnya yaitu titik asal O atau 0,0. Lalu ada tabel hasil pemetaan terhadap rotasi. Karena rotasi memiliki 2 arah dan tidak diketahui titik pusatnya, jika rotasi positif atau berlawanan arah dengan jarum jam, maka ini hasil pemetaannya. Jika rotasi 90 derajat dan diputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka pemetaannya titik koordinat awal x, y itu berubah menjadi negatif y, x, atau y-nya itu pindah ke depan dan bernilai negatif, lalu x-nya pindah ke belakang. Selanjutnya, rotasi 180 derajat itu berubah menjadi hasil pemetaannya menjadi negatif y, negatif y. Lalu 270 derajat itu hasil pemetaannya y, negatif x. Dan rotasi 360 derajat itu hasil pemetaannya berubah menjadi x, y. Lalu begitu juga dengan rotasi negatif. Selanjutnya adalah besar sudut setelah dirotasikan. Jika besar sudut setelah dirotasikan yang berlawanan dengan arah jarum jam, cara mencarinya adalah besar sudut awal itu kita jumlahkan dengan besar sudut yang akan dirotasikan. Lalu jika rotasi negatif atau searah dengan jarum jam, itu cara mencarinya adalah besar sudut awal kita kurangkan dulu dengan besar sudut yang akan dirotasikan, lalu kita jumlahkan dengan 360 derajat. Oke, Ibu di sini ada contoh soal. Coba Alvan bacakan. Rotasikan titik A menjadi A aksen. Titik tersebut dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat koordinat O 0,0. Oke, titik A-nya itu diketahui 5,3. Lalu diperhatikan lagi, yang disuruh pada soal itu adalah dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam terhadap pusat koordinat 0,0. Jadi sesuai dengan
tabel rotasi berlawanan arah jarum jam, hasil pemetaannya adalah negatif Y, X. Jadi berapa hasilnya? Negatif 3,5. Jadi A aksennya itu bernilai negatif 3,5. Nah, untuk mencari besar sudutnya bagaimana? Oke. Titik awalnya berapa? 5,3. Sini. Dia terletak pada besar sudut 30 derajat. Lalu tadi rumusnya bagaimana caranya? Besar sudut awal dijumlahkan dengan besar sudut yang akan dirotasikan. Berarti 30 derajat dijumlahkan dengan 90 derajat berapa? 120 derajat. Kita putar sampai ke garis 120 derajat. Dan menghasilkan titik negatif 3,5. Paham menggunakan alat peraganya? Oke. Sekarang Ibu minta kalian menjadi 2 kelompok. Ibu memberikan contoh soal ini. Ayo, salah satu kelompok silakan menjawab pada titik ini. Dilihat tabel pemetaannya dan cara mencari besar sudutnya. Oke, sudah ya. Ibu minta salah satu kelompok untuk menjawab berapa besarnya. Ayo, berapa? Ada yang kesusahan? Kelompok 1? Sudah? Kelompok 1 sudah? Berapa? Berapa hasil pemetaan dan besar sudutnya? 335. Titiknya ada di? 4,-2. Oke, betul ya. Gimana? Kelompok 2 sama? Sama. Oke. Berarti ibu nilai kalian sudah bisa ya pakai alat peraganya dan sudah paham. Oke, sekarang ibu akan membagikan LKPD secara berkelompok. Dikerjakan lalu nanti salah satu kelompok perwakilan untuk maju menjelaskan. Jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan. 2,1 90 derajat. Toh, yang berlawanan itu kan Bu ini untuk maju nggak, Bu? Maju. Oke. Berlawanan jarum jam 90 derajat. 2,1 dulu. 2,1. Gimana? Bisa 10 sama 3. Sabar topan. Min 1. Oh, di sini. 2,1. 2,1. Di sini. Berapa derajat itu? Berapa ini? Iya 20. 190 derajat ke berlawanan kan? Iya, juga kiri. Lagi sampai di sini. Kamu tadi nomor 2 ya. Berarti di titik Terus. min 1,2 bukan? Mana bisa? Udah? Di sini. 120. Sesuaikan sama titiknya setelah pemetaan. Di sini kan, Bu? Iya, udah. Titiknya enggak pas ya?
Oke, sudah ya. Coba dari kelompok 1 untuk maju nomor 1. Perwakilan. Pakai alat peraganya dong. Temennya kalau enggak maju satu lagi megangin alat peraganya. Ayo perhatikan temannya. Nah, titik pertamanya itu adalah 2,1 itu di sini, Bu. Di berapa tuh besar sudutnya berapa? Di 20 derajat. Ya. Nah, lalu diputar berlawanan arah jarum jam, yaitu sebesar 90 derajat. Lalu ditambah 30 ditambah 90 derajat, yaitu 120. Kita putar karena berarah arah jarum jam, maka ke kiri sampai 120 di sini. Maka letaknya 1,2. Oke. Gimana kelompok 2 paham? Sama? Oke. Untuk kelompok 2 berapa hasilnya nomor 2? Oh, oke. Silakan Arin dan Sifri duduk. Terima kasih. Beri aplaus dulu. Oke, tadi Windri berapa? Yang nomor 2? 1,3. Gimana kelompok 1 sama jawabannya nomor 2? Sama. Oke. Jadi kalian sudah paham ya? Oke. Ibu akan membagikan PR untuk mandiri siswa. Nanti Ibu kirim halaman berapanya di grup. Jadi tenggatnya itu selama 1 minggu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Udah paham semua? Sudah. Coba Ibu tanya. Rotasi itu tadi apa? Ibu, perubahan posisi berdasarkan perputaran, Bu. Oke. Oke. Sekarang bagian kesimpulan, Ibu minta salah satu membacakan. Ayo Bagas. Baik Bu, rotasi merupakan transformasi geometri yang memutar suatu titik atau bangun terhadap titik pusat tertentu dengan sudut dan arah tertentu. Nah, rotasi tidak mengubah bentuk dan ukuran bangun, tetapi hanya mengubah posisinya. Dengan memahami aturan rotasi dan menggunakan alat peraga serta LKPD, peserta didik dapat menentukan bayangan suatu titik hasil rotasi secara tepat dan sistematis, Bu. Oke. Baik, sekian materi yang Ibu dapat sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.